Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai konsolidasi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Andre Wamo, NIM 2022 79033. Perkenalkan, nama saya Krisna Prasetya, NIM 2022 79032. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Sahuburua, NIM 2022 79035 dari jurusan Teknik Sipil. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Kawer dengan NIM 2022 79031. Saya akan menjelaskan pada slide berikut. Saya Saren Depong, NIM 2022 79034. Baik, terima kasih. Berikut penjelasan dari kami kelompok 6 mengenai konsolidasi. Tahapan pertama dalam pengujian konsolidasi yaitu sampel tanah dimasukkan secara hati-hati ke dalam cincin besi. Kemudian bagian atas dan bawah benda uji dibatasi oleh batu tembus air atau Proustone. Jadi pengujian ini dilakukan dengan alat odometer atau konsolidiometer. Baik, di sini kita akan melanjutkan yang tadi, yaitu tentang prosedur atau cara-cara menggunakan alat odometer dan konsolidometer. Cara atau prosedur yang terakhir di sini ada beban P dikerjakan dan penurunan diukur dengan arloji pembacaan. Jadi diukur menggunakan ada arloji pembacaan. Umumnya beban diterapkan selama 24 jam dengan benda uji yang selalu terendam dalam air. Jadi benda ujinya harus terendam dalam air. Nah, penambahan beban secara periodik diterapkan oleh Leonard. Jadi ini seorang peneliti, Leonard, tahun 1962, menyatakan penambahan beban 2 kali sebelumnya dengan urutan beban 0,25, 0,50, 1 dan seterusnya. Ya, penambahan bebannya 2 kali sebelumnya. Setiap penambahan beban, deformasi, dan waktu dicatat dan diplot dalam grafik semi logaritmis hubungan antara penurunan delta H dengan waktu log T. Grafiknya disajikan pada slide berikutnya. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Kawer dengan NIM 2022 79031. Saya akan menjelaskan pada slide berikut. Jadi seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu setiap penambahan beban, deformasi, dan waktu akan dicatat dan diplot dalam grafik semi logaritmis hubungan antara penurunan dengan waktu. Nah, jadi ini adalah gambar dari grafik hubungan dari penurunan dengan waktunya. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat di sini yang pertama adalah kedudukan 1. Di mana kedudukan 1 ini adalah kompresi awal akibat beban awal terhadap benda uji. Kemudian ada kedudukan 2. Nah, kedudukan 2 ini adalah bagian garis lurus di mana dia menunjukkan proses konsolidasi awal, ya, di mana sudah mulai terjadi konsolidasi pada tahap awal. Kemudian penurunan yang ketiga, kedudukan yang ketiga yang ini, ya, kan grafiknya gini ya. Jadi di sini dia sudah mulai mengalami kedudukan awal, di mana kompresi awal, di mana terjadi kompresi, ya, diakibatkan oleh beban awalnya, ya, yang di mana benda uji ini mulai bereaksi akibat beban awalnya ini. Kemudian akan terjadi kedudukan kedua di bagian garis lurusnya di sini, di mana untuk menunjukkan proses konsolidasi awal. Kemudian yang ketiga di sini, kedudukan ketiga yang ini, dia menunjukkan proses konsolidasi sekunder. Nah, konsolidasi ini ada dua, ada primer dan sekunder. Nah, dalam grafik hubungan penurunan dengan waktu ini, pada kedudukan ketiga yang terjadi adalah proses konsolidasi sekunder. Konsolidasi sekunder sendiri ini kita kenal sebagai rangkak, ya, atau dimana dia terjadi setelah proses konsolidasi primer selesai dan mengacu pada pengendapan tanah secara perlahan di bawah tekanan konstan.
Kemudian dia berbeda dengan konsolidasi primer karena konsolidasi sekunder ini terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama, mulai dari tahun hingga pada hitungan dekade. Nah, selama konsolidasi sekunder, partikel-partikel tanah perlahan-lahan menyusun ulang dirinya sendiri sehingga menyebabkan kompresi tanah akan terjadi lebih lanjut. Nah, kegunaan utama dari konsolidasi sekunder ini juga terdapat dalam bidang teknik geoteknik, di mana konsolidasi ini digunakan untuk memperkirakan penurunan jangka panjang tanah pada beban tertentu. Kemudian laju konsolidasi sekunder ini kita bisa ukur dengan menggunakan alat uji pada laboratorium, bisa seperti uji laju, regangan konstan atau CRS, dan hasilnya juga dapat kita gunakan untuk memprediksi penurunan tanah di bawah beban tertentu dan merancang struktur yang dapat mengakomodasi penurunan tersebut. Seperti itu dia untuk grafik hubungan penurunan dengan waktu. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Saren Depong NIM 2022-79034. Selanjutnya, uji konsolidasi. Untuk penambahan beban tegangan yang terjadi, tegangan efektif jika nilai GS, dimensi awal serta penurunan dicatat, maka angka pori diperoleh. Selanjutnya, tegangan efektif dan angka pori E diplot di grafik semi logaritmis. Nah, ini adalah grafik dari hubungan E dengan log P.